Demikian sambutan Kedua Pengurus Daerah Kabupaten Riau, Bapak Agus Miftah SH SPM. Selanjutnya sambutan Profesor Dr. Riki Handoko SH SPM selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Saya nggak ada yang jalan. Tapi memang tadi itu sengaja. Kalau kiai itu begitu. Ya Pak ya, Pak Kiai. Kalau nggak itu nggak kiai. Jadi saya harus ada ketinggalan. Kalau nggak itu nggak profesor. Kalau nggak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati para narasumber. Di sini ada juga Pak Kepala Dinas PU. Ya, insya Allah ini tadi sudah banyak ngobrol. Mas Joko dan sahabat yang dulu dari Kabupaten Semarang sekarang sudah ngapak-ngapak Pak. Ya. Cuma gini Pak, kalau di sini itu nggak mau pulang Pak, karena banyak makan tahu yang lengket. Kalau saya kalau ke sini itu diundang di mana-mana, kalau sini itu nggak pernah saya lewatkan Pak. Kemudian dari BKPM Mas, tapi lupa udah kenalan ya, Mas Wali masih muda luar biasa. Saya sering ketemunya dengan Pak Takhir. Ya. Kemudian dari Ibu Eli, mohon diperkenalkan. Ya. Dan kan Mas Agus, Bunda, dan seluruh rekan-rekan semuanya, masuk sahabat saya yang ikut juga Mas Amir dari pengacara orangnya Ganjar ini, ya. Dan lain-lain rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang jelas Tegal ini luar biasa ya, luar biasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebenarnya karena kehadiran saya di sini sebagai ketua IPAK, tentu saya mau berpesan yang baik-baik. Saya berjuang tentang online system termasuk OSS ini sejak tahun 2011-2012 hingga akhir AHU ya, AHU sistem. Kemudian saya konekkan koperasi karena dulu koperasi itu saya anggap tidak sah karena tidak disahkan oleh oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena dalam hukum kita, Reksta, hukum ketatanegaraan kita, semua produk hukum itu harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dinas Koperasi nggak boleh mengesahkan, apalagi diberi delegasi dan seterusnya. Kemudian sekarang sudah alhamdulillah disambungkan ke OSS sejak Mas Rianto, kemudian Pak Suditi, kemudian sekarang Pak Tete sudah menyambungkan ke OSS, berarti sudah legal. Kalau dulu saya masih lantang kan koperasi berdasarkan Undang-Undang 2592 itu ilegal. Saya termasuk ikut menyusun yang 17/2012 yang dibatalkan oleh MK waktu itu. Kemudian aktenya yang dari 4 menjadi 7. Itu murni produk Undip. Oleh Undip ditugaskan kepada saya dan 7-7-nya buatan saya semua dengan mahasiswa saya namanya Rizky yang sekarang menjadi notaris di Jambi. Kemudian yang terakhir, oh ya, saya nanti mohon izin habis ini saya harus ke Polres ketemu ponakan saya di sana. Jadi ada ketemu mahasiswa saya sana. Jadi
Saya ikuti sampai selesai. Yang terakhir, bahwasanya investasi itu kalau swasta itu aparatur notaris insya Allah lebih safety ya, lebih aman. Tapi kalau untuk negara ini mohon maaf, lebih baik tidak. Saya kemarin sudah menyampaikan investasi atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan negara, dengan pemerintah daerah, seperti contohnya pembebasan lahan dan sebagainya. Walaupun di situ sudah ada dari kemarin itu ya, saya contohkan Bulog, ada anggota kita ditahan, ya notarisnya karena putusan pengadilan itu minta hakim itu notarisnya ikut disertakan atas keterangan si pihak investornya tentang pembangunan gedung kedelai dan jagung. Pembebasannya semuanya itu pembebasan dari 2016. Notaris ini belum masuk. 15, 17, 2 tahun dibahas, notaris ini baru masuk di 18. Itu pun sudah ada tim pendampingan ya. Kalau pembebasan tanah kan ada tim pendampingan dari kejaksaan ya Pak Joko, terus juga dari BPN juga, semuanya sudah dipenuhi semua. Notarisnya hanya membuatkan, notarisnya itu dikonsultasi ini membuatkan surat pernyataan dari 22 petani. Nah petaninya ditanya kenapa kamu bisa membuat surat ini? Jawabannya ya dibuatkan oleh notaris. Padahal kan notaris sesuai pasal 15 ayat 2, mereka itu di bidang penyuluhan hukum. Ya, di bidang penyuluhan hukum berarti notaris di sini punya kewenangan untuk memberi penyuluhan. Konsultasi ini boleh, konsultasi, kemudian notarisnya selain dikonsultasi ini membantu membuatkan dalam konteks menerapkan itu sebenarnya tidak masalah. Karena kalau bicara pidana itu mestinya mens rea dan actus reusnya itu connected. Kalau nggak connected nggak bisa. Notarisnya saya lihat dia hanya menerima sesuai dengan undang-undang, bahkan di bawah undang-undang. Kalau undang-undang kita kan pasal 36 kan kita maksimal 1%. Kalau nilai investasinya atau nilai investasi itu 25 miliar kan 250 juta. Kalau notarisnya menerima 170 itu kan hanya 0, sekian, tidak ada 1%. Nah ini termasuk diikutsertakan pasal 55 ya, pasal 55 turut serta. Karena bahkan pada saat itu saya kejaksaan dianggap ini bro, notarisnya itu dedirnya kok bisa? Iya dia membuatkan ini loh, nggak bisa seperti itu. Jadi pasal 50 dan 51 KUH pidana sepanjang pejabat itu menjalankan tugas jabatannya karena undang-undang tidak boleh dipidana, apalagi ditersangkakan. Pidana aja nggak boleh. Pidana itu masih luas. Kalau tersangka kan sudah khusus, sudah memenuhi 184 KUH pidana. Jadi saya terus terang saja sebagai ketua pimpinan wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Tanah Jawa Tengah, mohon berhati-hati jika bertemu dengan investasi atau pembebasan tanah atau bentuk apapun yang berurusan dengan pemerintahan. Mengapa saya katakan itu? Karena kita selalu dikambing-hitamkan, selalu over kriminal, selalu begitu. Jadi tidak hanya di Jateng, di luar Jateng itu sudah banyak notaris yang ditahan karena korupsi. Notarisnya tidak menikmati, hanya membuatkan, jangan membuatkan cover note itu mempunyai kekuatan otentik. Nanti dibuka di 1875 kalau perdata. Jadi di cover note itu notaris yang menandatangani. Sepanjang menandatangani diakui maka kekuatannya otentik. Kemudian menggunakan stempel. Cover note itu pasti menggunakan stempel notaris. Nah, oleh karenanya rekan-rekan,
jika berhubungan dengan investasi di tingkat pemerintahan, Sugeng Prabowo Sekda, kita mohon izin ini dari IPA Pak Sekda. Saya kalau melihat Pak Dokter ini sejuk sekali. Semoga selebihnya jadi pimpinan di Kota Tegal. Kabupaten. Semoga kita akan boleh mendoakan. Jadi yang terakhir tadi, kalau ada investasi atau kalau ada pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah, itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena tadi ada yang ditahan karena membuat perlu bank mandiri. Yang korupsi bukan notarisnya, yang korupsi debiturnya. Ada yang ditahan karena membuatkan draft pernyataan petani. Petani langsung dari pernyataan kok bisa dibuatkan apa notaris. Padahal notaris itu kan di pasal 15 kan, sebagai penyuluh, sebagai konsultan hukum, boleh. Nah, ini rekan-rekan semuanya, hampir saja juga di Batang itu ketua MPD-nya juga hampir saja. Tapi pada saat itu kemudian dia konsultasi saya, kemudian saya kasih masukan-masukan untuk membuat tanda terima dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau ada investasi baik swasta maupun negeri, ya, jangan membuatkan rincian biaya. Ini notaris ini ada yang kadang-kadang nggak jujur. Begini nggak jujurnya. Dia membuat rincian biaya ke BPN, misalnya biaya pengukuran sekian juta, biaya pembebasan sekian juta, biaya sekian, kemudian disempel. Itu nanti kalau di cross check di BPN, kena. Itu termasuk masuk di Undang-Undang 20 2001 dan 30 2002. Ya, masuk itu. Jadi ini hati-hati. Tidak boleh bagi notaris mengeluarkan rincian biaya. Ada itu notaris itu, keluarkan notaris PPAT. Biaya percepatan BPN. Wah ini baik, nggak boleh itu. Iya, wah ini kacau. Ya, rekan-rekan semuanya, ini harus saya sampaikan. Kalau mau ada orang konsultasi, mau pakai jenengan atau enggak, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah rezeki itu sudah di tangan Allah. Jangan pernah membuat rincian-rincian itu. Pakai stempel burung Garuda itu ada aturannya di Undang-Undang 24 2009. Tidak sembarangan itu. Itu karena itu standar jabatan, ya. Jadi kalau mau buat itu orang konsultasi oleh sengaja. Kalau mau buat istilah biaya-biaya ya sesuai pasal 36, maksimal 1%. Itu aja. Di luar itu jangan pernah membuat rincian-rincian karena di luar itu Anda akan kena. Salah satunya teman kita yang kena itu dia membuat rincian 400 sekian. Padahal 400 sekian itu biaya notarisnya sesuai aturan itu hanya yang dia terima 170. Tapi ada biaya lain, biaya resmi yang dari BPN itu saya cek, oh memenuhi karena pembebasan, biaya ukur, biaya ini resmi semuanya itu udah memenuhi dia. Tapi ada selisih-selisih 170 yang dia terima memang itu hak dia. Dari sisi biaya sebenarnya karena yang kena itu karena dianggap membantu, melancarkan dia membantu buat pernyataan itu. Satu hal yang kena lagi itu perbankan. Perbankan ini curangnya begini. Dia membuat tanda tangan dulu. Petani itu tanda tangan dulu di belakang kosong untuk mengalihkan rekening ke maklarnya tadi. Ini harusnya banknya yang kena, bukan notarisnya. Nah itu diketahui si notaris. Dan notaris ini ngikutin terus rapat-rapat. Nah itu serba salah kita. Kalau kita nggak ngikuti, nggak tahu perkembangannya.
Tapi kalau mengikuti diikut sertakan, kita masuk 55 ayat 1, ikut rapat, ikut ini. Nah, susah kan kita? Nah, lebih baik menurut saya jadi notaris nggak usah ikut. Soal investasi, soal apa, soal ini dia rapat apa sendiri. Urusan itu pokoknya tentang akte. Itu aja. Ya, rekan-rekan semuanya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.